Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 dengan beranggotakan 1. Inayatus Sa'diyah dengan nomor NIM 1262062020015. Yang kedua, Ika Putri Oktavia Briana Wakif Azizah dengan nomor NIM 1262062020041. Yang ketiga, Rinda Fatu Sintia dengan nomor NIM 1262062020056. Dan yang terakhir, Ani Laila Fadilatur Rahmah dengan nomor NIM 1262062030079. Kami akan memaparkan materi dengan judul Metode Pengembangan Kognitif AUD. Pembahasan yang pertama yaitu metode pembelajaran. Metode merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Materi pelajaran yang mudah pun kadang-kadang sulit berkembang dan sulit diterima oleh peserta didik karena cara atau metode yang digunakannya itu kurang tepat. Namun sebaliknya, suatu pelajaran yang sulit akan mudah diterima oleh peserta didik karena penyampaian dan metode yang digunakan itu mudah dipahami, tepat, dan juga menarik. Kemudian adanya penggunaan metode pembelajaran dan prestasi belajar siswa baik dilakukan di sekolah menunjukkan adanya upaya dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Sekolah yang memiliki guru profesional akan mampu dalam pengelolaan proses pembelajaran, serta mampu menerapkan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga akan adanya peningkatan prestasi belajar siswa di sekolah. Punya teori belajar. Dari teori belajar terciptalah teori pemrosesan informasi atau lazim dikenal dengan teori kognitif dari Gagne pada tahun 2012, yaitu pengetahuan manusia menjelaskan berbagai proses informasi yang diterima, disimpan, dan diambil untuk menjadi bahan belajar dan menghasilkan hasil belajar. Nah, atas teori ini lahirlah metode belajar sebagai motivasi dalam diri manusia untuk mencapai keberhasilan atas pembelajaran yang bersifat kejelasan, urgensi, pendalaman, dan juga pengembangan. Kemudian metode pembelajaran menurut Ray Geluch pada tahun 2015 adalah mempelajari sebuah proses yang mudah diketahui, diaplikasikan, dan diteorikan dalam membantu pencapaian hasil belajar. Berbagai metode dilakukan untuk menjamin guru dan siswa mampu mengembangkan proses belajar mengajar untuk menunjang pencapaian hasil belajar dalam menunjang kualitas pendidikan. Nah, itulah prinsip dasar dari metode pembelajaran, yaitu taktis, teknis, dan praktis untuk diterapkan oleh guru dan siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi, metode pembelajaran berusaha merumuskan cara-cara untuk membuat peserta didik dapat belajar dengan baik, tidak semata-mata merupakan penerapan dari teori-teori atau prinsip-prinsip belajar, walaupun berhubungan dengan proses belajarnya. Dalam metode pembelajaran, dibicarakan tentang prinsip-prinsip yang dipakai untuk memecahkan masalah-masalah praktis di dalam pembelajaran, dan bagaimana menyelesaikan masalah yang terdapat dalam pembelajaran sehari-hari. Metode pembelajaran tidak saja berbicara tentang bagaimana manusia belajar, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain yang mempengaruhi manusia secara psikologis, biografis, antropologis, dan juga sosiologis. Ciri-ciri metode pembelajaran. Banyak metode pembelajaran yang bisa dipilih oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus benar-benar pintar memilih metode pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar. Ciri-ciri dari metode pembelajaran seperti yang pertama, bersifat luas, fleksibel, dan mempunyai daya yang sesuai dengan watak murid dan pemateri. Yang kedua, bersifat fungsional dalam menyatukan teori dan praktek, serta mengantarkan murid pada kemampuan yang praktis. Yang ketiga, tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. Yang keempat, memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. Dan yang kelima, mampu menempatkan posisi guru
dengan tepat dalam proses pembelajaran. Dalam penggunaan metode-metode pembelajaran tersebut, kita harus mengetahui atau memperhatikan yang pertama, metode tersebut dapat membangkitkan gairah atau minat pembelajaran anak. Yang kedua, menjamin perkembangan kegiatan kepribadian anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan anak untuk mewujudkan hasil karyanya. Yang keempat, merangsang keinginan anak untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi. Yang kelima, mendidik anak untuk belajar sendiri dan cara bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan dengan caranya sendiri. Dan yang keenam, menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Maka daripada itu, kita dapat simpulkan bahwa suatu metode yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar bisa dikatakan baik jika metode itu bisa mengembangkan potensi peserta didik. Banyak prinsip yang harus dimiliki seorang pendidik. Yang paling utama adalah bagaimana kita akan mengarahkan atau mengendalikan seorang anak agar bisa terjadi perubahan tingkah laku pada anak tersebut. Adapun prinsip-prinsip pemilihan metode pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak ada metode yang paling unggul. Yang kedua, sikap metode hanya sesuai dengan pembelajaran sejumlah kompetensi. Yang ketiga, setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Yang keempat, setiap siswa memiliki bekal perilaku yang berbeda. Yang kelima, setiap diberi pemahaman, siswa membutuhkan waktu. Yang keenam, tidak semua lembaga atau sekolah memiliki fasilitas yang lengkap. Yang ketujuh, setiap guru memiliki kemampuan menyampaikan materi yang berbeda-beda. Agar penggunaan metode lebih efektif, maka setiap metode harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Yang kedua, metode harus memanfaatkan hukum pembelajaran. Yang ketiga, metode harus berawal dari apa yang sudah dipelajari atau diketahui pendidik. Yang keempat, metode harus didasari dengan teori serta praktik. Yang kelima, harus memperhatikan perbedaan individual. Yang keenam, metode harus bisa merangsang kemampuan berpikir dan bernalar. Yang ketujuh, harus disesuaikan dengan kemajuan peserta. Yang ke-8, metode harus menyiapkan pengalaman belajar melalui kegiatan pembelajaran. D. Macam-macam metode pengembangan kognitif anak. 1. Metode bermain. Kegiatan bermain merupakan latihan untuk memahami dan mengembangkan sebagai pengetahuan dan keterampilan kognitif yang baru dilakukan atau dikuasai. Kegiatan bermain dimulai pada periode sensomotor, khususnya pada usia 4 bulan. 2. Metode bercerita. Metode bercerita merupakan pemberian pengalaman belajar dengan bercerita secara lisan. Cerita yang dibawakan oleh guru harus menarik dan mengundang perhatian kepada anak-anak, namun tetap tidak boleh terlepas dari materi yang harus disampaikan guru kepada anak. Yang ketiga, metode karya wisata. Metode ini merupakan pembelajaran yang langsung atau pengamatan dunia luar. Pembelajaran yang kegiatannya dilakukan dengan cara dilakukan di lingkungan seperti mengamati manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Metode karya wisata ini membantu untuk mempelajari hal yang nyata dan dapat dipahami apa yang dilihatnya dari kenyataan tersebut. Yang keempat, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan pembelajaran yang dimana siswa melakukan sebuah percobaan dengan mengamati serta kemudian melaporkan hasilnya. Hal ini
dilakukan untuk memberikan pengalaman kepada anak-anak untuk melakukan sesuatu pekerjaan secara langsung, bahkan hanya sebuah gambaran dan juga angan-angan. Yang kelima, metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode yang dilakukan guru mengajukan pertanyaan kepada anak-anak tentang materi yang sudah dipelajarinya sebelumnya. Metode ini sangat membantu siswa untuk mengasah dan mengulang pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang keenam, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah kesempatan anak untuk melakukan tugas berdasarkan petunjuk yang sudah dijelaskan oleh guru. Hal ini untuk mengasah pengetahuan anak-anak untuk berpikir dan memecahkan permasalahan. Yang ketujuh, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan suatu cara penyajian yang dilakukan dengan cara memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, prosedur, dan pembuktian suatu materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang kedelapan, metode mengajar syair. Metode mengajar syair adalah suatu cara penyajian yang dilakukan melalui syair yang menarik, yang dibuat untuk sesuatu agar dapat dipahami oleh anak dan dimengerti. Dengan demikian, syair merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada anak-anak. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.